Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian pada siang ini menjelang sore. Semoga Allah SWT berkahi. Lanjutan dalam bab kita, keutamaan muadzin ya, dan azannya. Nomor hadisnya 237, tepatnya urutan ke-7 dari awal kita bahas dalam bab kita ini. Dan di sini ada 7A, ada 7B juga ya. Ya. Saya akan bacakan hadisnya dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman. Allahumma arshidil a'immah waghfir lil muadzinin. Imam itu adalah penjamin. Dan ada footnote nomor 283 di bawah bagi teman-teman yang pegang bukunya, yakni penjamin sholat para makmum. Dan muadzin dipercaya, maknanya muadzin dipercaya terhadap waktu sholat. Jadi kalau dia azan berarti sudah dianggap memang waktu sholat masuk. Ya Allah, luruskanlah para imam dan ampunilah para muadzin. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Saya langsung bacakan dulu 7B-nya karena mirip hadisnya dengan sanad sahih juga. Dan dari atau juga Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih mereka berdua, hanya saja lafaz mereka mengatakan fa arsyadallahu al-a'immah wa ghafara lil muadzinin. Semoga Allah meluruskan para imam dan mengampuni para muadzin. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan seperti riwayat Abu Daud, dan riwayat lain juga milik Ibnu Khuzaimah bunyinya al-muadzinuna umana wal a'immatu duwana. Allahumma gfir lil muadzinin wa saddidil a'immah. Para muadzin adalah orang-orang yang dipercaya dan para imam adalah orang-orang yang menjamin. Ya Allah, ampunilah para muadzin dan luruskanlah para imam. Ini diulangi sebanyak 3 kali. Baik teman-teman sekalian, saya akan baca lagi hadis setelahnya karena rupanya mirip juga ya. Hadis nomor 238, urutan 8 dalam awal bab kita ini dengan sanad sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Umamah dengan sanad hasan. Saya mirip dengan riwayat yang sebelumnya. Begitu juga dengan hadis 239 urutan 9 dalam bab kita, sahih di ghairihi dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman fa arsyadallahu la'imma wa 'afa 'anil muadzinin. Imam adalah penjamin atau penanggung jawab dan muadzin adalah orang yang dipercaya. Dan semoga Allah meluruskan para imam dan memaafkan para muadzin. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba bedah hadis ini seperti biasa. Kita coba ambil mutiara-mutiara yang kita bisa pelajari. Potongan hadis pertama yaitu al-imamu dhamin. Para imam itu adalah penjamin. Dan dimaksudnya adalah penjamin sholat para makmumnya. Sebagian ulama memberikan penjelasan masalah ini. Yang dimaksud dengan penjamin di sini adalah dia yang diikutin. Sehingga dia harusnya menjaga supaya tidak keliru. Misal dia takbir, Allahu Akbar, ya, baru makmum semua boleh takbir. Kalau dia tidak takbir, belum takbir, maka tidak boleh ada makmum yang mendahulunya. Kalau dia mendahului berarti dia sholat sendiri, dia nggak berjamaah. Berarti kan di sini dia penjamin terhadap makmumnya untuk memulai sholat, untuk melakukan gerakan-gerakan sholat, untuk memulai bacaan-bacaan, ya, doa, zikir, untuk salam. Dia penjamin mereka di sini karena dia yang diikutin. Jadi begitu imam takbir, mereka takbir semua. Berarti kan sudah mulai baca iftitah, baca al-fatihah, baca surah. Begitu imam Allahu Akbar ruku, baru semua makmumnya ikut ruku. Berarti dia penjaminnya di sini. Ya. Dia menjamin kalau gerakan mereka sudah boleh dilakukan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala setelah dia menginstruksikan sampai salam. Dan tidak boleh sama sekali ada satu orang pun dari makmum yang mendahului imam. Bahkan dalam sebuah hadis diancam dengan ancaman yang sangat tegas masalah ini ya. Kalau seseorang sengaja mengangkat kepalanya dari ruku lebih cepat daripada imam, maka bisa saja Allah mengubah kepalanya menjadi kepala keledai.
Wa'udzubillah. Ini berarti memang ancamannya sangat tegas gitu kan. Maka di sini imam adalah penjamin dalam masalah itu. Penjamin dalam masalah itu. Maksud juga dalam masalah ini adalah penjelasan sebagian ulama yang berpegang pada pendapat bahwasanya bacaan imam adalah bacaan makmum. Seperti misalnya jumhur ulama diantara Imam Ahmad dan Imam Malik rahimahumullah semuanya yang membahas tentang masalah bacaan Al-Fatih di sholat jahar. Sholat keraskan suara. Seperti subuh, maghrib, isya. Ketiga waktu sholat ini, kalau imam sudah membaca Al-Fatihah, maka makmum sudah tidak perlu lagi membacanya. Ya. Karena mereka berpegang pada hadis Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bihis salah. Imam dijadikan untuk menyempurnakan sholat itu. Makanya bacaan imam adalah bacaan makmum, seperti itulah. Di Al-Fatihahnya ya. Kalau bacaan lain kayak doa ruku, doa sujud, doa i'tidal itu tetap saja makmum baca masing-masing. Ini diantara makna kalau al-imamu dhamin. Imam itu sebagai penjamin di sini. Imam Abu Hanifah juga memberikan gambaran bahwasanya penjamin sini ternyata penjamin yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya imam yang membaca suara keras, makmum mendengarkan. Kata Abu Hanifah rahimahullah dirasionalkan kalau orang sedang menghadap raja. Misal 5 orang. Tidak mungkin semuanya berbicara. Pasti akan ada satu orang yang ditunjuk untuk menjadi pembicara. Dan itulah imam di sini. Dia yang berbicara. Dia yang memulai Allahu Akbar. Mulai berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah. Atau komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang merupakan tadi inti daripada sholat kita itu. Ini istilah atau pemahaman atau makna daripada al-imamu dhamin. Kemudian selanjutnya wal muadzinu mu'taman. Dan muadzin adalah dipercaya. Dipercaya sini teman-teman maksudnya adalah dipercaya apa yang dia kumandangkan atau pada saat dia kumandangkan azan berarti waktu sholat sudah masuk. Oleh karena itu diantara syarat muadzin dia harus memang orang yang jujur. Nggak boleh sembarangan. Karena kalau sembarangan orang jadi muadzin hanya karena modal suaranya bagus. Tapi dia tidak mempelajari tentang waktu sholat sudah masuk atau belum. Ini berbahaya. Bisa saja dia azan bukan pada waktunya. Atau belum masuk waktu. Atau terlalu jauh lewat waktu baru dia azan. Jadi memang harus orang yang betul-betul dipercaya di sini. Dia jujur, dia azan, lalu orang akan mengikuti semua apa yang dia lakukan. Dan muadzin ini kalau kita mau ikuti sunnah Nabi SAW dianjurkan agar tidak diganti-ganti. Seperti di zaman Nabi SAW Bilal ditunjuk, Ibnu Ummul Maktum ditunjuk gitu kan. Kemudian Nabi SAW fokus kepada mereka. Walaupun ada juga sahabat lain yang bisa azan gitu kan. Tetapi ditunjuklah mereka menjadi muadzin tetap. Ya mungkin di masjid-masjid kita sudah dilakukan itu juga ya. Cuma kadang-kadang ada sebagian masjid mungkin yang terlalu banyak variasi muadzinnya. Makanya lebih baik dia fokus kepada sunnah Nabi SAW adalah 2. Kalau tidak salah pernah bahkan ada 1 orang 3 ya. Tapi 2 orang ini yang memang Nabi SAW jadikan rutin. Dan itu pun dua-duanya azan kalau waktu subuh. Kalau selain subuh mayoritas azan dikumandangkan oleh Bilal radhiyallahu anhu majma'in. Jadi sahabat itu memang mengenal satu suara itu. Dan memang dipilih suara yang indah. Jadi makna di sini mu'taman adalah muadzin itu dia dipercaya untuk mengumandangkan azan. Sehingga masyarakat jadi tahu atau kaum muslimin tahu kalau waktu sholat sudah tiba. Seperti itulah.
Lalu Nabi SAW mendoakan secara khusus dan doa ini berlaku sampai hari kiamat. Ini potongan ketiga dari hadis. Allahumma arsyidil a'immah. Ya Allah, luruskanlah para imam. Di antara makna meluruskan para imam adalah luruskan mereka agar tidak salah. Ya, tidak keliru. Makanya kita temukan subhanallah berkah doa Nabi SAW ini jarang sekali di antara imam itu yang salah. Kalaupun ada, misal dari 10 tahun dia menjadi imam, salahnya dihitung jari. Nabi SAW mendoakan agar Allah SWT memberikan taufiknya kepada para imam. Arsyid artinya pandu mereka ya Allah. Ya. Sini terjemahannya dalam buku kita, luruskan para imam. Sehingga imam itu insya Allah ya, selama imam dia juga coba berusaha menjaga khusyuan sholatnya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun nanti akan terpandu. Dia sedikit saja juhud atau upaya dia mau khusyuk, maka Allah SWT akan berkahi. Potongan yang keempat, waqfir lil muadzinin, dan ampunilah para muadzin. Kenapa Nabi SAW mendoakan para muadzin agar diampuni? Karena dengan suaranya orang-orang pada sholat, maka wajar dia mendapatkan doa ini. Sehingga muadzin di sini teman-teman sekalian, hadis ini mirip dengan hadis yang sebelumnya ya. Kalau muadzin itu akan diampuni dosanya sejauh suaranya terdengar. Dan di sini Nabi SAW memastikan mendoakan lagi agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni para muadzin. Mengampuni para muadzin. Juga bisa diambil pelajaran dari sini teman-teman sekalian, kalau imam dan muadzin ini adalah orang-orang yang sangat baik untuk dijadikan sebagai anak mantu orang kalau mau menikah, menikahkan anak perempuannya, menitipkan amanah-amanah, ya, karena memang mereka didoakan oleh Nabi SAW. Siapapun yang jadi muadzin dapat pengampunan dosa. Bahkan dia dianggap penjamin atau dapat dipercaya ya, oleh seluruh umat tentang masuknya waktu sholat, waktu komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan insya Allah kalau muadzin itu orang-orang yang baik, memang niatnya azan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan temukan mereka memang orang-orang yang pribadinya unggul sekali, sangat santun, baik, ramah, ya, tawadhu dan seterusnya. Dalam riwayat Abu Daud masih di nomor 7 tapi 7b ya, disebutkan kata Nabi SAW, al-muadzinuna umana, para muadzin adalah orang-orang yang dipercaya, wala immatu dumana, dan para imam adalah penjamin. Allahumma gfir lil muadzinin, ya Allah ampuni para muadzin. Lalu makna atau tentang imam, wasaddidil a'immah, dan luruskanlah para imam tadi dari kesalahan-kesalahannya. Di sini juga termasuk ya, berkah doa ini adalah kalau ada imam yang salah, biasanya Allah Maha Kuasa ada makmum yang ingat, mengingatkan dia, sehingga dia terluruskan selalu. Bukan cuma imam-imam biasa, Nabi Muhammad SAW sendiri pernah lupa. Lalu bentuk pelurusan Allah SWT kepada beliau adalah adanya sahabat yang mengingatkan. Jadi dalam sebuah riwayat pernah, setahu saya, Nabi SAW selepas sholat asar, atau lagi waktu sholat asar, baru tahiyat pertama beliau sudah salam. Semua sahabat ikut salam. Lalu berzikir, habis berzikir, kebiasaan Nabi SAW berdiri menuju ke pintu masuknya masjid. Menuju ke pintu masuknya masjid. Begitu ya, menuju ke pintu masuknya masjid, beliau biasa berdiri di situ dan menunggu siapa di antara sahabat yang punya pertanyaan, punya permasalahan gitu kan. Mau minta tolong sama beliau, mau bertanya misalnya hukum agama. Rupanya sahabat-sahabat mayoritasnya masih ada dalam masjid, belum bubar. Ada satu yang keluar lalu mengatakan, ya Rasulullah, apakah sholat sudah dikasar? Kembali kepada hukum awal sholat kan waktu masih di Mekah, awal perintah sholat itu semuanya 2 rakaat, subuh 2 rakaat, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat.
Atau memang Anda lupa? Kata Nabi SAW, tidak ada perubahan dalam jumlah rakaat. Dan saya pun tidak lupa. Nabi SAW sangat yakin kalau jumlah sholatnya itu sudah 4 rakaat. Tapi Nabi SAW dengan tawaduk beliau masuk ke dalam masjid. Lalu bertanya kepada para sahabat waktu itu, apakah betul yang dikatakan orang ini? Benar gak saya ini tadi lupa? Cuma 2 rakaat saja asarnya. Maka umumnya sahabat mengatakan iya ya Rasulullah. Langsung Nabi SAW menghadap kiblat, takbir, melanjutkan 2 rakaat yang tersisa. Seperti itulah. Nah ini termasuk bentuk jaminan Allah Subhanahu Wa Taala, karena ternyata Allah kirim makhluk-makhluknya, hambanya yang merupakan makmum daripada imam itu yang mengingatkan tentang kesalahan tersebut. Bahkan sedikit kesalahan ayat Al-Quran saja sudah langsung diingatkan. Sementara muadzin, ya, mereka diampuni dosa-dosanya sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, karena memang dengan suara dia kumandangkan, maka orang pada sholat. Maka wajar dia mendapatkan doa pengampunan tadi.